akan melakukan praktikum pemberian edukasi pada ibu postpartum atau menyusui mengenai manajemen memerah ASI, memberikan ASI perah, cara mencuci peralatan untuk ASI perah, dan cara menyimpan ASI perah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ASI perah. ASI perah adalah ASI yang diperah kemudian disimpan untuk diberikan kepada bayi. Cara memerah ASI ada dua, dengan cara menggunakan pompa dan secara manual atau menggunakan tangan. Kenapa sih sangat penting untuk ASI perah? ASI perah sangat penting karena seperti yang kita tahu bahwa seorang ibu sangat sibuk, jadi itu merupakan wujud kasihnya kepada bayinya dengan menyediakan atau menyimpan ASI perah untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa ibu harus kembali bekerja. Biasanya seorang ibu punya waktu cuti 3 bulan. Kemudian setelah selesai masa cuti, ibu harus kembali bekerja dan dia harus melakukan manajemen ASI perah. Setelah itu kepentingannya yaitu seorang ibu harus menyediakan ASI produksinya berlebih, sehingga seorang ibu harus memerah ASI. Dan ibu ketika seorang ibu tidak bisa menyusui, misalnya dalam kondisi puting ibu sedang lecet, seorang ibu harus menyediakan atau menyimpan ASI perah untuk kebutuhan anaknya ketika ibu mengalami kondisi seperti itu. Sebelum kita melakukan manajemen memerah ASI, pertama-tama kita akan menyiapkan peralatan terlebih dahulu. Untuk peralatan yang pertama yaitu pompa ASI, elektrik atau manual. Jika ingin memompa ASI secara manual atau dengan menggunakan tangan, peralatan yang digunakan yaitu handuk dan mangkuk. Lalu selanjutnya botol ASI. Botol ASI yang terbuat dari kaca. Jika tidak ada botol, bisa pakai plastik ASI khusus menyimpan ASI perah. S-gel berfungsi untuk menjaga kualitas ASI tetap bagus. Kertas label. Kertas label untuk mencatat tanggal, waktu, dan berapa mili saat kita selesai memerah ASI. Selanjutnya cooler bag. Cooler bag digunakan setelah selesai memerah ASI, itu digunakan untuk menyimpan ASI perah ke dalam cooler bag. Alat sterilisator. Alat sterilisator berguna untuk menjaga kebersihan alat-alat pompa ASI. Jika tidak ada alat ini, ibu-ibu bisa merebus alat-alat pompa ASI. Itu pada kegiatan pengarah nama Bu di sini. Selamat pagi Ibu. Saya perawat Kasiniat. Sebelumnya boleh saya lihat gelar identitas Ibu? Boleh bantu saya sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir Ibu? Putri Sekulandari, tanggal lahir 23 Maret 2001. Baik Ibu, sudah sesuai dengan data kami ya Ibu. Jadi Ibu, tujuan saya ke sini untuk mengajarkan Ibu cara memerah ASI secara manual, lalu cara menyimpan ASI dan cara memberikan ASI pada bayi. Untuk cara memerah ASI itu ada dua cara, dengan cara manual dan dengan menggunakan pompa ASI. Tapi di sini saya akan mengajarkan Ibu dengan cara manual. Tapi pertama-tama sebelum kita memulai, kita cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu ya. Apakah Ibu sudah bisa mencuci tangan 6 langkah Bu? Sudah. Oh, baik. Yang di hari itu kita di tempat itu yang dicuciin satu orang ini ngadep ke Oke Bu, kita sudah cuci tangan, lalu Ibu pegang ini anggap saja ini payudara ya Bu ya. Nah, kedua, kita sudah pegang nih payudaranya. Nah, sebelum kita memerah susunya, memerah ASInya, kita kompres dulu dengan air hangat. Kompres. Ini handuknya udah hangat ya Bu ya. Lalu kita kompres di sekitar atas dan bawah areola di sini. Oke. Nah, Ibu, untuk langkah yang ketiganya kita siapkan dulu mangkuk. Lalu kita tampung ASI yang sudah diperah di sini. Selanjutnya, Ibu jari Ibu taruh di atas areola, Ibu jari ini. Terus yang 4 jari ini ditaruh di bawah areola sehingga membentuk huruf C. Nah, seperti ini ya Bu. Kemudian tekan jari ke arah dada atau ke arah dalam seperti ini.
Terus putar jari kita ke sekitar areola dari atas ke bawah sampai ASI keluar memancar dan tertampung dalam mangkuk. Lalu ibu lakukan secara memutar untuk waktunya sekitar 3-5 menit pada satu payudara. Nah, kemudian ibu bisa berganti pada payudara yang lainnya. Lakukan seterusnya sampai payudara terasa kosong sekitar 20-30 menit. Terus kemudian untuk jeda atau waktu yang diperlukan untuk menjaga agar kualitas produksi ASI tetap stabil, lakukan pra-ASI atau pompa ASI antara 2-3 jam sekali. Setelah ASI pura ditampung di mangkuk, saya akan ajarkan bagaimana menyimpan ASI perah. Nah, ibu, ini kan kita sudah perah nih ASInya. ASI yang sudah kita perah kita simpan, kita tampung di botol. Tampung, kita tuangkan pelan-pelan ke dalam botol. Tuang dulu. Ya. Nah, untuk batas dalam mengisi ke dalam botol maksimal sampai leher botol ya Bu ya. Sisakan space antara 2,5 cm karena jika ASI pura disimpan dalam keadaan beku, biasanya ASI pura itu akan menuai. Jadi jangan sampai menyimpan ASI pura secara penuh dalam botol. Usahakan sampai leher botol saja. Kemudian setelah kita masukkan ASI pura ke dalam botol, kita lakukan labeling ya Bu ya. Kemudian setelah kita masukkan ASI pura ke dalam botol, kita lakukan labeling ya Bu. Dalam labeling kita tulis yaitu tentang identitas bayi, terus kemudian tanggal pengambilan, lalu tanggal penyimpanan pura ASI, terus waktu penyimpanan pura ASI dan berapa mil ibu mendapatkan ASI pura. Nah, kemudian kalau sudah ditulis, ibu tempelkan pada botol seperti ini. Setelah itu ibu simpan ke dalam cooler bag. Kita sudah tempelkan tadi ya labelingnya ya. Sekarang kita simpan ke dalam cooler bag. Harusnya ya Bu ya. Nah, pastikan di dalam cooler bag itu sudah ada ice gel seperti ini ya Bu ya, ice gelnya. Terus karena apa sih gunanya ditaruh ice gel ke dalam cooler bag? Untuk menjaga kualitas ASI pera tetap bagus. Terus ASI di dalam cooler bag ini bertahan selama 24 jam. Nah, Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membersihkan dan mensterilkan alat pompa ASI. Nah, basuh setiap bagian yang terkena ASI. Ini kan sudah terkena ASI nih ya Bu ya. Ini dibasuh, terus cuci setiap bagian secara terpisah menggunakan sabun khusus botol bayi. Jadi ini semuanya dilepas tutupnya dilepas. Lalu Ibu cuci secara terpisah dengan menggunakan sabun khusus botol bayi. Kemudian bilas dengan air mengalir sampai bersih, kemudian ditiriskan. Selanjutnya Ibu tata setiap bagian pompa ASI ke dalam alat sterilisator. Kebetulan karena nggak ada alat sterilisator, jadi Ibu bisa merendam pompa ASI ke dalam air hangat selama 20-30 menit ya Bu ya di rumah ya. Selanjutnya saya akan memberitahukan cara memberikan ASI pera pada bayi. Bayinya sudah ada ya Bu ya. Untuk alat-alat yang diperlukan yaitu cangkir, pipet, spet, dan sendok. Kebetulan karena cuma ada spet sama cangkir, nanti saya akan jelaskan pelan-pelan saja Bu ya. Untuk tahap kerjanya dengan menggunakan cangkir, apabila memberikan ASI pera dengan menggunakan cangkir, pangku bayi dengan posisi yang nyaman. Apakah Ibu sudah nyaman? Kemudian letakkan pinggir gelas cangkir. Ini cangkirnya Bu, saya contohkan dulu ya Bu ya. Letakkan pinggir gelas cangkir ke mulut bayi, lalu miringkan sedikit seperti ini ya Bu. Biarkan bayi menyeruput sendiri ya Bu. Jangan menuangkan ASI ke dalam mulut bayi ya Bu. Lakukan seperti ini hingga ASI habis. Selanjutnya saya akan mengajarkan Ibu memberikan ASI pera dengan menggunakan spet. Sama kayak yang tadi, Ibu pastikan posisi Ibu nyaman, lalu tempelkan spet ke ujung mulut bayi. Tempelkan ASI ke dalam pipi bagian dalam, lalu Ibu jangan langsung menembakkan langsung ke arah lidah bayi. Biarkan bayi menghisap sendiri hingga ASI habis.
Ibu bisa contohkan sendiri. Ya, betul seperti itu, Bu. Ya, selanjutnya saya akan mengajarkan Ibu cara memberikan ASI dengan menggunakan sendok. Anggap saja ini sendok ya, Bu ya. Pastikan posisi bayi sudah nyaman ya, Bu. Pertama ambil dulu ASINya, lalu sendokkan ASI perah ke mulut bayi. Biarkan bayinya menyeruput sendiri ya, Bu. Lalu tunggu sampai ASINya habis. Oke, selanjutnya saya akan mengajarkan cara memberikan ASI dengan menggunakan media pipet. Anggap saja ini pipet ya, Bu ya. Sama prinsipnya kayak tadi, pastikan bayi posisi bayi dalam keadaan nyaman, ibunya juga nyaman. Lalu ambil ASI dengan pipet, terus masukkan ke dalam mulut bayi seperti ini, Bu. Nah, Ibu bisa contohkan, Bu. Ya, banyak di sana. Ya, betul, Bu. Ini udah masuk kan? Baik Ibu, saya sudah selesai menjelaskan cara memberikan ASI dengan menggunakan beberapa media tadi ya, Bu ya. Apakah Ibu sudah mengerti? Oh, baguslah, Bu. Kalau kita sudah selesai memerah ASI dan memberikan ASI, kita harus mencuci tangan kita dulu ya, Bu. Supaya tetap terjaga kebersihannya. Baik Ibu, demikian penjelasan tentang bagaimana cara memberikan ASI perah. Hal yang perlu Ibu perhatikan dengan memberikan ASI perah yaitu jangan memberikan ASI perah menggunakan dot ya, Bu, karena hal ini mengakibatkan bayi mengalami bilirubin. Nah Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda ASI basi. Ibu bisa mendeteksi apakah ASI masih bagus atau sudah basi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, untuk ASI perah itu terdiri dari 2 lapisan. Kalau kedua lapisan tersebut mudah tercampur saat dikocok perlahan, maka ASI tersebut masih bagus. Nah, apabila tetap terpisah, maka ASI perah itu sudah tidak layak dikonsumsi lagi. Kemudian untuk aroma atau bau ASINya sendiri, aromanya jika aromanya asam dan tenik itu menandakan ASINya telah basi. Terus tanda yang ketiga yaitu rasa rasa. Untuk rasa ASI perahnya itu terasa asam seperti rasa susu basi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan ASI di dalam kulkas. Pertama, simpan ASI di bagian dalam kulkas. Kedua, hindari penyimpanan ASI di pintu kulkas. Ketiga, penyimpanan ASI menggunakan sistem FIFO, yaitu first in, first out. Usahakan botol ASI yang disimpan paling lama diletakkan di bagian depan sehingga ibu mudah mengambilnya. Keempat, jika ingin dibekukan, maka ASI disimpan terlebih dahulu di dalam chiller selama semalam. Kelima, kemudian baru pindahkan ASI ke bagian freezer. Apabila ibu ingin mencairkan ASI beku, maka pindahkan terlebih dahulu ASI beku ke dalam chiller selama 12 jam. Setelah itu, ASI bisa dihangatkan dengan cara merendam ASI dengan air hangat. Lalu, untuk daya simpan ASI pada suhu ruangan 16 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, ASI bisa bertahan selama 3-4 jam. Apabila kondisi ruangannya sangat bersih, ASI bisa bertahan sampai 6-8 jam. Bila ASI disimpan dalam cooler bag dengan ice gel, maka ASI dapat bertahan selama 24 jam. Apabila ASI disimpan dalam lemari es atau chiller, ASI bisa bertahan selama 3 hari atau minimal 8 hari dalam kondisi sangat bersih. Simpan ASI di bagian dalam kulkas untuk menjaga agar suhu tetap stabil. Lalu, apabila ASI disimpan dalam freezer satu pintu, maka ASI dapat bertahan selama 2 minggu. Kemudian, untuk lemari es yang 2 pintu, ASI bisa bertahan selama 3-6 bulan. Untuk freezer tunggal, ASI bisa bertahan selama 6 bulan sampai 12 bulan. Baik Ibu, demikian penjelasan mengenai manajemen ASI perah, di mana tadi kita belajar cara memerah ASI, pemberian ASI dengan berbagai media tadi yang kita gunakan, lalu cara mencuci alat-alat yang kita perlukan untuk memompa ASI, lalu
cara untuk menyimpan ASI. Apabila ibu mengalami kesulitan, ibu bisa tanyakan kembali kepada saya. Apakah ibu sudah mengerti dengan apa yang tadi saya ajarkan? Oh, baik ibu, kalau begitu apakah ada yang mau ibu tanyakan? Tidak ada. Oh baik ibu, kalau tidak ada lagi yang mau ibu tanyakan, kalau begitu saya permisi ke ruang perawat. Jika ibu butuh sesuatu atau ingin menanyakan kembali bagaimana cara pemberian ASI dan bagaimana menyimpan ASI, ibu bisa langsung memencet bel di samping meja tersebut. Kalau begitu saya permisi ya ibu.